Kita harus bertanggung jawab atas hidup yang kita jalani. Buat keputusan penting dalam hidupmu, tentukan kemana hidupmu di masa depan, dan jalankan dengan konsisten. Hingga akhirnya ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan kaget seberapa jauh kamu telah melangkah. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Awaken the Giant Within karya Tony Robbins. Buku ini merupakan buku pengembangan diri yang cukup klasik dan diterbitkan di tahun 1991. Di buku ini, Tony membahas bagaimana kita menjadi tuan dan mengontrol masa depan hidup kita sendiri. Pada dasarnya, kita ingin membuat perubahan dalam diri kita. Tapi, setiap kali kita berpikir untuk berubah, seringkali kita kurang fokus dan percaya diri. Agar berhasil, kepercayaan diri ini harus dilatih secara konsisten, sehingga pada akhirnya hidup kita bisa berubah sesuai dengan standar yang awalnya kita tentukan. Hal lain yang penting adalah jangan remehkan apa yang bisa dirimu capai dalam hidupmu. Saya merangkumnya menjadi 3 poin penting dari buku ini. Yang pertama, naikkan standarmu dan konsisten. Semua dimulai dengan sebuah keputusan. Apakah kamu mulai memutuskan soal 10 tahun ke depan? Hidup kamu bakal seperti apa 10 tahun lagi? Jika kamu tidak memulai untuk mengambil keputusan, ibaratnya kamu membiarkan nasib menentukan hidupmu. Langkah awal adalah buat minimal standar hidup yang bisa kamu terima saat ini. Setelah itu, tentukan hidup kamu ingin seperti apa di masa depan. Jika kamu ingin mengurangi berat badan atau meningkatkan keuanganmu, maka buatlah keputusan yang jelas dan komitmen untuk mencapainya harus dimulai saat ini. Buat kondisi pikiranmu dalam keadaan mendesak untuk memaksa dirimu segera memulai. Tindakan kita yang konsisten akan membentuk hidup kita seperti apa. Apabila kita sudah menetapkan 10 tahun lagi kita akan menjadi apa, kita harus konsisten. Sederhananya, keputusan yang kita ambil hari ini berdampak pada hidup kita di masa depan. Mungkin jika dilihat per hari, tidak begitu terlihat banyak perubahannya. Tapi, konsisten tindakan ini akan mulai terlihat dalam periode waktu yang lebih panjang, seperti mingguan, bulanan, hingga tahunan. Contohnya kayak gini, ada orang kaya, punya banyak harta, tapi malah tersangkut kasus narkoba. Ini semua karena pilihan yang mereka ambil. Kasus lain, ada orang yang lahir tidak berkecukupan, tapi akhirnya bisa jadi miliarder. Ini juga karena keputusan yang dia ambil dan konsisten untuk mewujudkannya. Kedua, ubah pandangan sempitmu. Apakah kamu ingat, dulu kamu pernah yakin banget soal suatu hal? Tapi ternyata sekarang malah kamu malu karena kamu salah. Nah, apa sih yang terjadi waktu itu? Semua karena rasa keraguan yang akhirnya menciptakan ruang untuk merubah pandanganmu. Tony menceritakan kisah Hulda Hooks, seorang wanita yang sukses mendaki Gunung Whitney sebanyak 23 kali dari umur 65 tahun hingga 91 tahun. Sebagai informasi, Gunung Whitney memiliki tinggi sekitar 14.500 kaki, atau setara dengan setengah dari gunung tertinggi di dunia, yaitu Gunung Everest. Banyak orang memiliki pandangan, dengan umur setua nenek Hulda, sepertinya mustahil bisa mendaki gunung setinggi itu. Sesuatu yang kita anggap mustahil, ternyata bisa diwujudkan apabila kita mengubah cara pandang kita. Sebagai latihan, kita bisa ciptakan rasa ragu setiap kali sebuah pandangan atau kepercayaan muncul. Keraguan inilah yang memberikan ruang eksplorasi diri untuk bisa berkembang. Ketiga, ubah strategimu. Jika kamu sudah coba berkali-kali untuk berubah tapi gagal, mungkin alasan kamu untuk berubah kurang kuat. Kalau misalnya kamu nggak berubah sekarang, apa yang bakal terjadi dengan hidupmu? Latihan ini untuk menunjukkan apa konsekuensinya kalau kamu nggak berubah. Kemudian tanya lagi ke dirimu, kalau misalnya kamu berubah sekarang, hal baik apa yang saya dapat? Nah, latihan kedua ini untuk bikin kamu termotivasi dan tambah semangat untuk menjalaninya. Selanjutnya, mungkin kamu sudah termotivasi. Alasan kamu juga sudah cukup kuat. Tapi kok masih kurang disiplin ya? Coba untuk patahkan polanya. Contohnya kayak gini. Jika kamu nggak bisa nahan diri kamu untuk makan dessert, padahal kamu lagi mengurangi makanan manis, kamu bisa coba ini. Nah, setiap kali kamu nggak tahan dan ingin pesan dessert, kamu harus nyanyi balonku ada 5 keras-keras di dalam restoran. Pasti kalau dengan aturan seperti ini, dijamin kamu nggak bakal berani untuk pesan dessert lagi. Intinya adalah, semakin ekstrim konsekuensi yang kamu dapat dari pelanggaran aturan, maka kamu akan semakin disiplin. Kita harus bertanggung jawab atas hidup yang kita jalani. Buat keputusan penting dalam hidupmu, tentukan kemana hidupmu di masa depan, dan jalankan dengan konsisten.
Hingga akhirnya ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan kaget seberapa jauh kamu telah melangkah. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku untuk versi animasinya. Bye-bye.